Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Nur Arbaatun dari kelas F4507 dengan NIM 130111. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pola kehidupan dari sebuah database atau pola alur dari pengembangan database. Oke, kita langsung saja. Dari alurnya itu yang pertama itu adalah perencanaan, yang mana bertujuan untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana sistem informasi dapat membantu memecahkan masalah atau membuat peluang menjadi mungkin. Nah, dari perencanaan ini terdapat terdiri dari dua langkah. Yang pertama itu pemodelan perusahaan, yang mana ini di pemodelan perusahaan ini memiliki tugas yaitu menganalisis pemrosesan data yang terjadi saat ini. Yang kedua itu menganalisis fungsi bisnis umum dan kebutuhan database. Ketiga itu membenarkan kebutuhan akan data dan database baru untuk mendukung bisnis. Tahap kedua itu adalah pemodelan data konseptual. Yang mana ini bertugas untuk mengidentifikasi ruang lingkup persyaratan basis data. Yang kedua itu menganalisis persyaratan data keseluruhan. Lalu alur yang kedua itu adalah analisis, yang mana ini memiliki tujuan untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh untuk menentukan persyaratan, penyusunan persyaratan tersebut, dan untuk memilih di antara fitur sistem yang bersaing. Di desain ini, jalur desain memiliki tujuan untuk memperoleh dan menyusun semua persyaratan informasi untuk pengembangan, untuk menggunakan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Yang mana ini memiliki dua tahap. Yang pertama itu desain basis data logis, yang mana memiliki tugas itu untuk menganalisis secara rinci transaksi, formulir, tampilan, dan pertanyaan, mengintegrasikan tampilan database ke dalam model data konseptual, mengidentifikasi integritas data, dan persyaratan keamanan. Lalu yang tahap keduanya itu desain dan definisi basis data fisik, yaitu memiliki tugas untuk mendefinisikan database ke dalam DMS, menentukan organisasi fisik data, merancang program pemrosesan basis data. Tahap selanjutnya itu adalah penerapan atau implementation, yang memiliki tujuan untuk menulis program, membangun database, menguji dan menginstall sistem baru, melatih pengguna, dan menyusun dokumentasi. Dalam tahap ini dilakukan oleh programmer. Dalam pengimplementasi database ini, kode dan uji program itu pemrosesan basis data, dokumentasi database lengkap dan materi pelatihan, install database dan konversi data dari sistem sebelumnya. Lalu tahap selanjutnya itu adalah pemeliharaan atau maintenance. Memiliki tujuan untuk memantau operasi dan kegunaan sistem dan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Dalam pemeliharaan database-nya ini menganalisis database dan aplikasi database untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi yang berkembang terpenuhi. Database untuk meningkatkan kinerja, perbaiki kesalahan dalam database. Orang yang terlibat dalam pengembangan database ini ada analisis bisnis, analisis sistem, analisis database, pengguna, programmer, arsitek database, administrasi data, project manager, dan teknisi lainnya. Ini ada sebuah evolusi dari sistem database. Yang pertama itu adalah hierarki database model, yang mana dalam model hierarki ini file diatur dalam struktur top down yang menyerupai bagan pohon atau silsilah. Yang kedua itu network database model atau model basis data jaringan, yang mana dalam ini setiap file dapat dikaitkan dengan sejumlah file lain yang berubah-ubah. Lalu terdapat relational database model, mengatur data dalam bentuk tabel dan hubungan di antara mereka. Seperti ini ada foreign key, ini terhubung dengan primary key. Ada juga yang namanya itu model basis data berorientasi objek.
ini didasarkan pada kelas objek dan hubungan di antara mereka seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini tuh objeknya itu merangkum atribut yang ada. Ini objek ini dulu. Lalu alasan-alasan kenapa database pengembangan database ini didasari itu yang pertama itu akan kebutuhan memberikan kemandirian yang lebih besar antara program dan data. Yang kedua itu keinginan untuk menganggap tipe dan struktur data yang semakin kompleks. Yang ketiga itu keinginan untuk menyediakan akses data yang lebih mudah dan lebih cepat. Kedua itu kebutuhan untuk menyediakan platform yang lebih kuat untuk aplikasi pendukung keputusan. Lalu di database juga ada yang namanya multidimensional database model. Yang mana di sini itu yang membentuk dasar untuk gudang data memungkinkan kita untuk melihat data dalam bentuk kubus atau skema bintang. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.